Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi SAW. Beliau adalah tulang punggung syiar Islam awal kenabian. Sayyidah Khadijah adalah sosok yang dihormati, kaya raya, dan berkuasa, yang menolak banyak lamaran pernikahan dari bangsawan terkemuka, namun menjatuhkan pilihan pada sosok Muhammad yang kelak kemudian menjadi Nabi SAW. Bahkan, tidak seperti biasanya pada zaman itu, Khadijah lah yang memilih dan melamarnya. Pilihan Sayyidah Khadijah bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari niatnya untuk menjemput takdir, mewujudkan mimpinya yang pernah disampaikan pada sepupunya, Waraqah bin Naufal, yakni pada suatu hari, saat pagi buta, dengan penuh kegembiraan, ia pergi ke rumah sepupunya, Waraqah bin Naufal, kemudian berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung membuatku tertegun. Lalu, aku terbangun dari tidurku." Mendengar penuturan itu, Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Khadijah pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Maka sejak itulah Khadijah senantiasa bersikap menunggu dari manakah kelak munculnya sang pemimpin itu. Hingga pada suatu hari, Muhammad Al-Amin muncul di rumah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun berkata, "Wahai Al-Amin, katakanlah apa keperluanmu?" Kemudian dijawab, "Kami sekeluarga memerlukan nafkah dari bagianku dalam rombongan niaga. Keluarga kami amat memerlukannya untuk mencarikan jodoh bagi anak saudaranya yang yatim piatu." Khadijah menjawab, "Oh, itukah Muhammad? Upah itu sedikit, tidak menghasilkan apa-apa bagimu untuk menutupi keperluan yang engkau maksudkan. Tapi, biarlah nanti saya sendiri yang mencarikan calon istri bagimu. Aku hendak mengawinkanmu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Orangnya baik, kaya raya, diinginkan oleh banyak raja-raja dan pembesar-pembesar Arab serta asing. Tetapi ditolaknya. Ya, kepadanya lah aku hendak membawamu." Khadijah kemudian menambah lagi, "Tetapi sayang, ada satu aibnya. Dia dahulu sudah pernah bersuami. Kalau engkau mau, maka dia akan menjadi penghikmat dan mengabdi kepadamu." Muhammad Al-Amin tidak menjawab. Mereka sama-sama terdiam. Keesokan harinya, Atiqah, salah seorang saudara Nabi dari Bani Hashim, melabrak Khadijah radhiyallahu anhu, menegurnya, "Khadijah, kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan kebangsawanan, maka kami pun memiliki kemuliaan dan kebangsawanan. Kenapa kamu menghina putraku, anak saudaraku Muhammad?" Khadijah terkejut. Terjadi kesalahpahaman yang cukup fatal. Tak disangkanya bahwa kata-katanya itu dianggap sebagai penghinaan. Ia berdiri, menyabarkan, mendamaikan hati Atiqah. Kemudian berkata, "Siapakah yang sanggup menghina keturunanmu dan sukumu? Terus terang, kukatakan kepadamu bahwa dirikulah yang kumaksudkan kepada Muhammad SAW. Kalau ia mau, aku bersedia menikah dengannya. Kalau tidak, aku pun berjanji tidak akan bersuami hingga mati." Pernyataan Khadijah ini membuat Atiqah terdiam.
Namun kemudian ia bergegas pulang, menyampaikan kepada saudara-saudaranya, Abu Talib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Semua riang menyambut hasil pertemuan Atiqah dengan Khadijah. Itu bagus sekali, kata Abu Talib. Tapi kita harus bermusyawarah dengan Muhammad SAW terlebih dahulu. Keluarga besar Bani Hashim telah mendengar kabar tersebut. Berbarengan dengan itu, utusan Khadijah untuk Muhammad SAW tiba. Ia bernama Nafisa, datang untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Nafisa menyampaikan, Muhammad, kenapa engkau masih belum berpikir mencari istri? Muhammad SAW menjawab, hasrat ada, tetapi kesanggupanku belum ada. Nafisa menjawab, bagaimana seandainya ada yang hendak menyediakan nafkah, lalu engkau mendapat seorang istri yang baik, cantik, berharta, berbangsa, dan sekufu pula denganmu? Apakah engkau akan menolaknya? Muhammad Al-Amin SAW bertanya, siapakah dia? Nafisa menjawab, Khadijah. Nafisa kemudian melanjutkan lagi, asalkan engkau bersedia, sempurnalah segalanya. Urusannya serahkan padaku. Usai pertemuan itu, Nafisa meninggalkan Muhammad Al-Amin SAW dan langsung menemui Khadijah, menceritakan kesediaan Muhammad SAW. Kemudian bertemulah keluarga besar kedua pihak. Diadakanlah majelis yang penuh keindahan, penuh hikmah. Hadir Waraqah bin Naufal dan beberapa orang terkemuka Arab yang dijemput. Abu Talib dengan resmi meminang Khadijah radhiyallahu anhu. Khadijah menyampaikan kepada Waraqah, wahai anak sepupuku, betapa aku akan menolak Muhammad SAW. Padahal ia sangat amanah, memiliki kepribadian yang luhur, kemuliaan, dan keturunan bangsawan. Lagi pula, pertalian kekeluargaannya luas. Waraqah menjawab, benar katamu Khadijah. Hanya saja, ia tidak berharta. Kemudian dijawab kembali oleh Khadijah, kalau ia tidak berharta, maka aku cukup berharta. Aku tidak memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya. Waraqah bin Naufal kembali mendatangi Abu Talib, memberitakan bahwa dari pihak keluarga perempuan sudah bulat mufakat dan merestui bakal pernikahan kedua mempelai. Lamaran diterima dengan persetujuan mas kawin 500 dirham. Dalam pernikahan itu, Abdullah bin Abu Quhafa, atau yang telah kemudian dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq, sahabat akrab Muhammad SAW sejak kecil, memberikan sumbangan pakaian indah yang melambangkan kebangsawanan Quraisy. Peristiwa pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anhu berlangsung pada hari Jumat, 2 bulan sesudah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Syam. Bertindak sebagai wali Khadijah ialah pamannya bernama Amir bin Asad. Waraqah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan sebagai berikut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita keturunan Nabi Ibrahim, benih Nabi Ismail, anak cucu Ma'ad dari keturunan Mudhar. Begitupun kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita penjaga rumahnya, pengawal tanah haramnya, yang aman sejahtera, dan menjadikan kita hakim terhadap sesama manusia. Sesungguhnya, anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, kalau akan ditimbang dengan laki-laki manapun juga, niscaya ia lebih berat dari mereka sekalian. Walaupun ia tidak berharta, namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat perginya. Akan tetapi, Muhammad, wahai tuan-tuan, sudah mengenal siapa dia. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Dia akan memberikan mas kawin
500 dirham yang akan segera dibayarnya dengan tunai dari harta sendiri dan saudara-saudaraku. Demi Allah, sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini, yakni di saat-saat mendatang, ia akan memperoleh berita gembira, al-basyarah, serta pengalaman-pengalaman hebat. Semoga Allah memberkati pernikahan ini. Usai pernikahan, Khadijah radhiyallahu anhu membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan, "Wahai Al-Amin, bergembiralah. Semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba sahaya, adalah menjadi milikmu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau ridhoi." Dan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah sesuai dengan surat Al-Duha ayat ke-8. "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu.